Karena penyakit layu bakteri. Nah, layu bakteri itu seperti apa sih? Cara mengatasi tanaman yang tiba-tiba layu mendadak. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada tanaman hias bunga kupu-kupu saya yang sedang mengalami layu mendadak ya. Dimana bagian-bagian tanamannya ada yang layu seperti ini dan juga ada yang masih agak sedikit segar ya. Nah, itu dia, beda bukan? Nah, ini karena apa sih penyebabnya? Makanya jangan kemana-mana, saya akan tunjukkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan dari tanaman layu mendadak dan bagaimana cara mengatasinya. Makanya tonton video ini sampai selesai ya guys, oke? Pertama adalah karena kekurangan air. Kekurangan air biasanya terjadi pada masa perubahan iklim yang tiba-tiba berubah secara drastis, yaitu biasanya terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, jadi teman-teman, apabila melihat tanaman teman-teman itu tiba-tiba layu mendadak, yang perlu kita lakukan adalah kita teduhkan tanamannya, kemudian kita siramkan bagian perakarannya dengan air sekitar 2-3 gayung guys. 1-2 jam ke depan itu tanamannya segar kembali. Nah, berarti tanaman teman-teman itu sedang mengalami kekurangan air atau dehidrasi ya. Untuk kasus yang seperti ini, yaitu kurang air, itu mudah ya, yaitu cukup disiram. Yang kedua juga kita bisa mengganti media tanamnya dengan campuran tanah, ya tanah kebun ya, karena tanah ini sifatnya mengikat air, jadi media tanamnya akan lebih lembab daripada media tanam yang sebelumnya. Nah, itu adalah hal yang pertama ya, yang menyebabkan tanaman tiba-tiba layu mendadak. Sekarang yang kedua, tanaman yang terjadi karena penyakit layu bakteri. Nah, layu bakteri itu seperti apa sih? Nah, layu bakteri itu ditandai dengan ciri-ciri biasanya akarnya lonyot, selain lonyot juga lengket ya guys. Jadi kalau kita pegang itu akarnya ada seperti cairan yang kental, kemudian kalau kita pegang itu ada lengket-lengketnya gitu ya. Dan juga tanamannya atau bagian akarnya lonyot atau basah. Jadi bisa membedakan antara basah dan lengket. Ciri yang kedua, selain lengket pada akarnya adalah ada tanaman yang terkena layu bakteri itu biasanya bagian akarnya bau ya, baunya itu kurang sedap kalau kita cium guys. Nah, lalu yang ketiga, tanaman yang tiba-tiba layu mendadak itu bisa disebabkan oleh penyakit jamur. Nah, ini yang sering terjadi pada tanaman hias kita ya. Itu ciri-cirinya tanaman tersebut pada siang hari itu layu, kemudian pada sore atau malam hari dia segar kembali. Ciri yang kedua yaitu tanamannya lonyot untuk akarnya biasanya ya, tapi tidak disertai dengan lengket-lengket di bagian akarnya, juga tidak berbau ya untuk akarnya. Tanaman yang layu mendadak yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur itu sama-sama merugikan ya buat kita. Nah, cara mengantisipasinya adalah tentunya dengan penggunaan media tanam yang steril. Makanya untuk media tanam di pot itu saya selalu merekomendasikan dengan penggunaan sekam bakar ya. Nah, ini sekam bakar ini ataupun penyakit bakteri ya. Sekalipun media tanamnya mau dicampur dengan kompos, mau dengan enam pakis, rekomendasi saya wajib selalu dicampur dengan ini ya, sekam bakar, karena ini sangat steril, bisa mengantisipasi dari serangan penyakit layu bakteri ataupun layu jamur. Lalu yang kedua, jangan ditanam di dalam tanah langsung, karena serangan penyakit jamur dan bakteri itu mudah sekali tertular apabila tanamannya kita tanam langsung di lahan ya. Jadi untuk mendapatkan tanaman yang sehat, lebih baik kita tanam di pot dengan penggunaan media tanam yang bisa kita kontrol dan bisa kita buat sendiri dengan media tanam yang steril. Bunga kupu-kupu saya ini ya, yaitu menggunakan media tanam serasa bambu. Nah, serasa bambu ini lama-kelamaan akan busuk karena tidak steril ya, akan mengalami yang namanya pembusukan. Biasanya pada masa-masa pembusukan itulah tanaman yang berada di dalamnya akan mudah terserang penyakit jamur atau penyakit bakteri. Makanya untuk mengurangi resiko dari serangan layu bakteri dan layu jamur adalah penggunaan media tanam sekam bakar ya. Nah, tapi tidak ada pengaruh apa-apa ya, tanamannya tetap layu. Itu bukti bahwa tanaman bunga kupu-kupu ini tidak sedang mengalami kurang air ya, tapi bisa terjadi karena penyakit layu bakteri ataupun penyakit jamur. Nah, yuk kita bongkar ke media tanamnya sekaligus kita mengecek akarnya. Oke, tanamnya nah seperti ini. Lalu kita bongkar untuk media tanamnya. Ini kita bongkar ya untuk media tanamnya, kita cek untuk akarnya apakah tanaman bunga kupu-kupu ini sedang terjadi serangan penyakit layu bakteri atau dari penyakit jamur. Oke, yuk kita bongkar media tanamnya. Setelah saya cek ternyata akarnya aman ya,
tidak ada yang lonyot, tapi yang lonyot adalah batang tanamannya. Nah ini dia guys, jadi tanamannya itu busuk batang karena serangan penyakit jamur. Karena pada yang lonyot ini tidak menimbulkan cairan yang lengket ya, tapi hanya lonyot aja. Nah solusinya gimana? Pada batang yang mengalami busuk itu kita pangkas aja ya guys, kita tinggalkan dari batang yang masih segar atau masih kokoh. Oke, sekarang kita pangkas ya untuk bagian-bagian yang mengalami pembusukan batang. Nah ini dia guys, kita pangkas ya. Teman-teman jangan takut, karena kenapa, nanti tanaman bunga kupu-kupu ini akan, apabila sudah melalui fase perlakuan yang saya lakukan, saya yakin akan segar kembali kok, karena saya sudah sering mengalami tanaman bunga kupu-kupu yang mengalami penyakit busuk batang. Karena si akar pada tanaman bunga kupu-kupu ini sehat ya, tidak mengalami pembusukan. Nah tips dari saya untuk tanaman bunga kupu-kupu ini apabila pengen selalu sehat adalah dikenakan sinar matahari langsung ya guys, jangan ditaruh di tempat yang lembab atau tempat yang teduh. Nantinya tanaman bunga kupu-kupu ini akan selalu segar, tidak layu, tidak gampang mudah terserang penyakit. Nah selanjutnya yang akan kita lakukan pada tanaman bunga kupu-kupu ini adalah mempersiapkan media tanam yang steril. Kita singkirkan dulu ya untuk tanamannya, kita pinggirkan dulu. Nah sekarang saya ini sudah siapkan ya untuk media tanamnya, yaitu dari sekam bakar dan bubuk kambing. Sekam bakarnya satu bagian dan bubuk kambingnya setengah bagian, diaduk menjadi satu, lalu menjadi media tanam yang steril untuk tanaman bunga kupu-kupu ini ya, yang sedang mengalami penyakit busuk batang. Biasa saya sudah siapkan ya untuk fungisida, karena tanaman bunga kupu-kupu ini sedang mengalami serangan dari penyakit jamur, maka saya menggunakan fungisida ya, bisa menggunakan merek Britin ataupun Antrakol. Untuk media tanam satu pot ini saya berikan untuk fungisidanya adalah setengah sendok makan ya. Nah ini dia setengah sendok makan, kita berikan ke media tanamnya, kemudian kita aduk seperti ini ya. Nah itu dia. Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa langsung melakukan penanaman ulang ya pada tanaman bunga kupu-kupunya. Nah ini dia. Pertama kita masukkan untuk bunga kupu-kupunya ya, seperti ini. Oke, kita langsung masukkan untuk media tanamnya ya, yang baru ini ke dalam pot yang sudah saya siapkan seperti ini. Nah oke ya, kita masukkan. Nah oke ya guys, ini untuk tanaman bunga kupu-kupunya yang masih sebagian ada yang segar seperti ini. Nah ini setelah saya nanti akan melakukan perlakuan selanjutnya, tidak mengalami yang melakukan selanjutnya adalah pemberian pupuk organik. Pupuk organiknya seperti biasa, menggunakan pupuk organik buatan saya sendiri, yaitu pupuk organik calcium bromide yang terbuat dari bahan dasar daun kelor. Daun kelor sangat bagus ya untuk pertumbuhan tanaman agar semakin tumbuh tunas-tunas barunya dan agar semakin subur dan rimbun. Bisa pesan aja ya di WA 0812 874 Nah ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter ya. Kemudian untuk pupuk organiknya saya menggunakan sebanyak 60 ml. Oke, kita masukkan ya. Nah ini 60 ml dari pupuk organiknya, kemudian kita campurkan ke air 1 liter. Kita aduk-aduk, kemudian kita siramkan ke bagian perakaran dari tanaman si bunga kupu-kupunya. Nah seperti ini ya. Ingat ya, pupuk organik ini sangat penting untuk pertumbuhan bunga kupu-kupu agar semakin cepat tumbuhnya daun-daun baru ya. Jadi tanamannya akan menjadi rimbun kembali. Nah setelah pengecekan mulai dari pembongkaran media tanam, lalu pengecekan pada akar, ternyata yang mengalami penyakit adalah busuk batang ya, bukan busuk akar karena penyakit jamur. Lalu yang kedua penggantian media tanam, lalu yang selanjutnya adalah pemupukan organik, dan yang terakhir adalah penjemuran. Nah nanti setelah pemberian pupuk organik ini, kita langsung bisa melakukan penjemuran ya, yaitu kenakan sinar matahari dari siang sampai sore agar tanamannya sehat kembali, karena penyakit jamur itu merebak di tempat-tempat yang lembab ya dan teduh. Jadi untuk pemutusan dari penularan penyakit jamur itu harus kita taruh di tempat yang terbuka, kalau bisa kenakan sinar matahari langsung. Oke. Nah sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, bagikan ke teman-teman agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan tips-tips tanaman hias pada teman-teman semuanya. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, yes.